Oke, fragrance lover, kita lanjut lagi ngomongin soal parfum dari Chanel. Kali ini edisi Blue de Chanel yang EDP sama yang parfum. Jadi kalau kamu belum nonton yang versi EDP-nya, cek aja versi videonya sebelum yang video ini. Dan saya langsung aja untuk klasifikasi dua wangi parfum ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari kakaknya yang tahun 2010 ya. Jadi parfum ini masing-masing diciptakan tahun 2014 untuk yang EDP, kemudian untuk yang versi parfumnya itu dikeluarkan di tahun 2018. Untuk wanginya sendiri bagaimana? Menurut saya yang dua ini benar-benar kayak identik banget gitu ya. Cuman ada perubahan yang minor banget menurut saya di openingnya, tapi ketika memasuki di middle notes dan juga bass note-nya itu EDT, EDP sama parfum itu cuma dibolak-balikin aja apa sih itunya sih, susunan wanginya gitu ya. Misalnya nih kalau EDT dia lebih light di awal, kemudian kalau EDP ini ditambahin wangian amber, kemudian ada incense maksudnya itu lebih intens, kemudian ciptakan wangi yang lebih manis dibandingkan yang EDT. Kemudian yang EDP ini seperti perpaduan dari EDP dan juga EDT-nya. Nah, gimana maksudnya itu? Ketika parfum ini dibuat, openingnya itu mirip banget kayak Blue de Chanel yang EDP. Tapi ketika memasuki ke dry down, itu wanginya mirip banget kayak Blue de Chanel yang EDT ini. Ini mirip banget. Ya, tapi menurut saya wanginya lebih enak mana dibandingkan yang tiga tadi. Saya sih lebih tetap suka yang EDT ya, walaupun tidak seintens yang dua ini. Wanginya itu yang dua ini jauh lebih ke arah tetap dark tapi ada manisnya begitu. Berbeda, lebih sedikit berbeda sama yang versi EDT. Kalau EDT itu yang light, kemudian wangi citrus itu dapat menurut saya ya. Kalau ini lebih kayak gimana ya? Nggak jauh lebih maskulin dari yang versi pertamanya, cuman tetap aja enak gitu, lebih membedak di ruangan gitu ya. Terus apa impresi saya ketika menggunakan yang EDP dulu aja? Kalau EDP ini sendiri ketika awal pakai jujur saya suka banget ketika menggunakan sendiri. Tapi ketika orang lain yang pakai ya saya nggak begitu suka. Kebalik sama yang EDT gitu ya. Kalau EDT saya suka ketika orang lain pakai, tapi ketika saya yang pakai nggak begitu suka. Tapi ini kebalikannya begitu. Nah, wanginya sendiri ini masih diciptakan dirancang oleh Jacques Polk, dengan komposisinya itu masih mirip juga, cuma dibolak-balikin aja seperti EDT Blue de Chanel yang EDT yang original, cuma ditambahkan pewangian yang lebih oriental aja, katanya oriental amber begitu. Dan untuk aromanya sendiri, accord-nya itu ditambahin semakin banyak komposisi lainnya. Misalnya ada aldehydes, kemudian ada melon juga, kemudian ada ambernya juga. Ambernya ini sih yang ngebuat dia itu menjadi lebih berbeda dibandingkan yang EDT. Nah, impresinya bagaimana ketika saya mencoba ini ke orang lain dulu ya. Ini lumayan people pleaser. Kemudian wanginya itu dibilang mewah sih, iya, mewah banget. Harganya juga oke. Waktu itu saya belinya ini sekitar angka 1,8, 1,9 sekian. Terus user experience lainnya yang saya gunakan itu ketika malam ini lebih lebih keluar aja gitu pancaran auranya ketika kita menggunakan yang versi EDP ini. Nah, untuk yang lainnya, untuk dry down-nya sendiri bagi saya opening sama dry down itu nggak banyak jauh berbeda, cuman kesan manis dari Blue de Chanel Eau de Parfum ini masih tetap kerasa hingga akhir. Untuk ketahanan aromanya sendiri ya saya bilang lebih lama dibandingkan yang EDT, itu bisa tembus 6-8 jam dan cocok untuk acara-acara yang kalau kesan saya sih lebih ke arah profesional atau mungkin yang ke acara-acara khusus gitu. Kalau untuk pakai casual bisa aja sih, cuman ya sayang aja sih untuk harga segini pakai untuk yang casual gitu, kecuali emang duit kamu tuh emang berlebih gitu. Nah, kemudian kita lanjut dari ke EDP ke yang parfum. Seperti yang saya bilang di awal tadi, yang parfum ini nggak jauh berbeda sebenarnya sama yang EDP tadi. Blue de Chanel EDP itu mungkin lebih burungnya ribut banget. Sorry, skip. Tadi burungnya minta dikeluarin katanya.
burung perkututnya bokap. Lanjut, tadi kalau ini mirip seperti EDP, cuman lebih dibanyakin ke lemon zest-nya. Kemudian ini lebih creamy juga karena ada tambahan sandalwood yang lebih intens dibandingkan versi EDP. Kemudian untuk ketahanannya sendiri lebih cenderung gimana ya? Mungkin karena ini parfum, alkoholnya mungkin lebih sedikit, jadi silage-nya menurut saya itu nggak sebagus yang versi EDP sih. Ya, ini wanginya lumayan intens, lumayan apa ya? Tetap seksi gitu. Wangi mahalnya itu dapat banget. Cuman ya kalau dibandingkan sama sebelum-sebelumnya ini, saya kalau di ranking EDT itu nomor 1, EDP itu nomor 2, yang ini yang nomor 3. Nggak tahu kenapa ini harganya memang lebih mahal, lebih baru, tapi kualitasnya itu kayak nggak seperti yang pengawal-pengawalnya yang di awal ya Pak, kayak yang versi EDT sama EDP gitu sih. Ya. Dan untuk komposisinya sendiri yang versi yang versi parfum ini kayak gimana ya? Yes, ini ada tambahan dari sandalwood, kemudian apalagi nih, lemon zest. Jadi lemon zest itu kayak apa ya, kulit lemon itu diparut kemudian kayak ditabur-tabur ke atas makanan gitu, itu wangi lemon zest gitu ya. Kemudian wangi sandalwoodnya juga lebih dibuat prominent dibandingkan kakak-kakaknya yang sebelumnya. User experience sendiri ketika saya pakai ini sebenarnya mirip kayak EDP, nggak banyak komentar tambahan banyak juga, hanya mungkin lebih ke komplainnya kali ya, karena komplainnya ini sendiri di harganya yang kurang masuk akal menurut saya. Ketika baru keluar dulu saya menemukan harga yang EDP ini sekitar 2,3 sampai 2,4 juta. Itu lumayan pricey sih ya, berhubung juga ukurannya ini emang lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Saya punya 150 ml juga untuk versi yang parfum ini. Dari segi desainnya itu nggak banyak berubah ya, masih pakai magnetic cap, cuma bedanya sama yang EDP tutup botolnya. Kalau yang EDP itu ininya hitam, kalau yang ini putih gitu. Masih sama-sama menggunakan magnetic cap begitu ya. Untuk dari segi harganya aja sih yang mungkin ngebuat kita lebih berat lagi untuk membeli Bleu de Chanel yang edisi parfum ini. Untuk sisanya sendiri saya lebih prefer kalau seandainya disuruh milih antara dua parfum yang mirip banget ini, saya milih yang ini aja ya. Ini lumayan people pleaser karena sampai sekarang saya pakai sih masih belum ada yang protes ya. Dan untuk kesan segarnya di versi parfum ataupun versi yang EDP ini mungkin nggak begitu seintens yang kayak versi EDP-nya. Kalau EDP itu jujur aja kesan apa ya, kesan jiwa mudanya itu masih kerasa. Kalau ini sih menurut saya lebih cocok digunakan ke 25 tahun ke atas begitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya omongin tentang 3 parfum yang ini. Yes, wah kelihatan ya 3 parfum ini. Jadi dibandingkan sama yang EDP, EDT atau parfum, lebih enak yang mana? Bagi saya sih lebih enak yang EDT. Walaupun untuk SPL-nya nggak sebuas yang 2 ini, tapi untuk wanginya sendiri lebih enak ini. Tapi kalau seandainya mau lihat SPL yang paling oke, itu yang ini, yang Eau de Parfum. Tapi kalau kalian memang pengen coba-coba parfum Chanel yang mengkombinasikan antara 2 yang EDT ataupun yang EDP ini, kamu bisa coba yang versi parfum, cuma harganya memang lebih mahal aja gitu. Oke, kalau kamu suka sama review saya, silahkan komen dan like. Kemudian kamu juga bisa nge-follow atau subscribe YouTube saya ini kalau kamu pengen tahu updatean dari parfum-parfum saya yang lainnya. Oke, itu aja mungkin bisa saya jelasin kali ini tentang Bleu de Chanel yang 3 ini. Semoga selanjutnya tidak ada lagi Bleu de Chanel yang keluar dengan wangi yang mirip-mirip. Kalau bisa sih Chanel ngelakuin kayak groundbreaking ya. Jadi ngeluarin parfum Bleu de Chanel tapi dengan wangi yang jauh berbeda dibanding yang 3 kali ini. Oke, sampai jumpa dan semoga sehat selalu.